Di tengah restoran mewah di pusat Jakarta yang ramai malam itu, Andi tiba-tiba meraih kue ulang tahun berlapis krim tebal dan melemparkannya langsung ke wajah Budi dengan tangan gemetar karena marah. Krim putih berhamburan kemana-mana, menutupi rambut hitam lurus Budi yang selalu rapi, sementara seluruh pengunjung terdiam dan menatap mereka berdua. Budi hanya berdiri membeku, matanya yang biasanya lembut kini penuh kejutan dan sakit hati, tapi Andi tidak bisa berhenti. Napasnya tersengal karena tagihan restoran yang tidak dibayar tepat waktu itu seperti pemicu segala amarah yang selama ini ia pendam. Malam itu seharusnya perayaan ulang tahun Budi yang ke-32. Tapi bagi Andi, itu adalah malam di mana rahasia mereka sebagai pasangan sesama jenis hampir terbongkar di depan teman-teman kantor dan keluarga jauh yang datang. Andi merasa dunia berputar, tangannya masih lengket oleh krim, dan dalam hati ia tahu keputusan yang akan ia ambil setelah ini tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Setelah kejadian itu, mereka berdua buru-buru keluar dari restoran tanpa membayar sisanya, meninggalkan tatapan heran para pelayan dan bisik-bisik pelanggan. Di dalam mobil yang parkir di pinggir Jalan Sudirman, Budi membersihkan wajahnya dengan tisu sambil menangis pelan tanpa suara. "Kenapa, Andi? Kenapa kamu lakukan itu di depan semua orang?" tanya Budi dengan suara bergetar. Andi hanya memegang kemudi erat, matanya menatap lurus ke depan ke lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tidak menjawab karena di dalam kepalanya, segala tekanan selama 5 tahun terakhir muncul kembali. Keluarga di kampung yang selalu menanyakan kapan ia menikah dengan perempuan, teman-teman kantor yang sering bercanda tentang istri ideal, dan masyarakat Indonesia yang masih memandang hubungan mereka sebagai sesuatu yang salah. Andi adalah manajer pemasaran di perusahaan besar. Hidupnya terlihat sempurna dari luar, tapi di dalam, ia selalu merasa seperti sedang berpura-pura. Budi, desainer Grace Relance yang lebih lembut dan sabar, selalu menjadi tempat Andi pulang, tapi malam ini, segalanya retak. Mereka tiba di apartemen kecil di kawasan Kemang yang mereka sewa bersama secara diam-diam. Andi duduk di sofa, tangannya masih bergetar. "Ma, Budi, tagihan itu aku sudah bilang jangan pakai kartu kredit lagi, tapi kamu tetap dan semua orang melihat kita." Budi tidak membalas, ia hanya pergi ke kamar mandi membersihkan sisa krim di rambutnya. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia mengingat bagaimana mereka bertemu dulu di kampus Universitas Indonesia tahun 2015, saat Andi masih berusaha menyangkal perasaannya dengan pacaran dengan perempuan. Budi yang saat itu mahasiswa seni selalu tersenyum tenang, dan perlahan pertemanan mereka berubah menjadi cinta yang dalam. Tapi Indonesia bukan tempat mudah untuk pria seperti mereka. Orang tua Andi di Bogor selalu mendesaknya pulang dan menikah. Tetangga di kampung sudah mulai bergosip, dan bahkan di kantor, ada rumor tentang pria yang terlalu dekat dengan teman prianya. Insiden kue tadi seperti bom yang meledak, membongkar topeng yang selama ini Andi pakai. Pagi harinya, telepon dari ibu Andi berdering. "Andi, ada yang cerita kamu melempar kue ke wajah temanmu di restoran." "Apa-apaan itu? Kamu harus pulang ke Bogor akhir pekan ini, kita bicara." Andi hanya bisa diam, jantungnya berdegup kencang. Budi yang mendengar pembicaraan itu dari dapur hanya menunduk, membuat kopi untuk mereka berdua. "Kamu harus bilang yang sebenarnya suatu hari nanti," kata Budi pelan. Andi tidak menjawab, ia hanya memeluk Budi dari belakang, merasakan kehangatan tubuh yang selama ini menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman. Tapi di dalam hati ia tahu keputusan untuk terus bersembunyi atau akhirnya jujur akan segera datang, dan itu akan menyakitkan siapapun yang terlibat.
Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan. Andi pergi ke kantor dengan wajah tegang, sementara Budi bekerja dari rumah sambil sesekali menatap foto mereka berdua di ponsel. Di kantor, rekan kerja Andi mulai berbisik-bisik. Kemarin kamu di restoran ya? Melempar kue ke muka cowok. Lucu banget sih, kayak drama Korea, goda salah satu rekan perempuan sambil tertawa. Andi hanya tersenyum kaku, tapi di dalam dada, amarah dan rasa malu bercampur. Ia ingat bagaimana dulu ia hampir menikah dengan seorang gadis pilihannya orang tua, hanya untuk menutupi identitasnya. Pernikahan itu batal karena ia tidak tahan berbohong, dan sejak itu ia bertemu Budi lagi secara kebetulan di sebuah kai di Senopati. Sejak saat itu, mereka memutuskan hidup bersama secara diam-diam, berpura-pura sebagai teman serumah di depan keluarga. Tapi tekanan semakin berat. Ibu Andi sering kirim foto gadis-gadis tetangga, ayahnya bicara tentang melanjutkan garis keturunan, sementara Budi yang orang tuanya sudah meninggal sejak kecil, hanya punya Andi sebagai keluarga. Malam itu mereka bertengkar lagi. Kamu selalu marah karena hal kecil seperti tagihan, tapi sebenarnya kamu marah pada dirimu sendiri, kan, kata Budi dengan suara pelan tapi tajam. Andi berdiri di balkon apartemen merokok meski ia jarang melakukannya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya, Budi. Setiap hari aku takut ada yang tahu kita ini apa. Di Indonesia ini, orang seperti kita bisa dipecat, diusir keluarga, bahkan lebih buruk. Budi mendekat, memeluk pinggang Andi dari belakang. Aku tahu, sayang. Tapi melempar kue ke mukaku di depan umum. Itu bukan cara menyelesaikan masalah. Andi berbalik, melihat wajah Budi yang masih ada sisa kemerahan di pipi karena krim kemarin. Ia merasa bersalah, tapi juga lega karena akhirnya ada yang meledak. Mereka berpelukan lama di balkon, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Andi menangis di pelukan Budi, mengaku bahwa ia lelah berpura-pura. Akhir pekan, Andi pulang ke Bogor seperti yang diminta ibunya. Rumah keluarga besar di pinggir kota itu penuh kenangan masa kecil. Ibu langsung menyerbu dengan pertanyaan. Siapa cowok yang kamu lempar kue itu? Teman kantor? Atau lebih dari itu? Andi duduk di ruang tamu, tangannya dingin. Ayahnya hanya diam di kursi, membaca koran tapi telinganya jelas mendengar. Andi hampir mengaku saat itu, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Ia pulang ke Jakarta dengan hati semakin berat. Di perjalanan ia menelepon Budi. Aku hampir bilang semuanya tadi. Budi di ujung sana hanya diam sejenak. Kalau kamu siap, aku dukung. Tapi jangan karena paksaan. Keesokan harinya di kantor, Andi menerima email dari atasan tentang promosi jabatan. Kamu calon terbaik, tapi kami butuh orang yang stabil, punya keluarga. Kata-kata itu seperti tamparan. Andi sadar, di Indonesia, karier pria gay sering terhambat oleh prasangka tak terucap. Ia pulang lebih awal, menemukan Budi sedang menyiapkan makan malam sederhana. Mereka makan dalam diam, tapi tangan mereka saling genggam di atas meja. Andi mulai berpikir, mungkin sudah waktunya berhenti lari. Tapi keputusan itu masih terasa jauh, seperti gunung yang harus didaki. Beberapa minggu berlalu, ketegangan di antara mereka semakin menumpuk. Budi mulai sering keluar malam dengan teman-temannya sesama desainer, sementara Andi curiga ada yang disembunyikan. Suatu malam, Andi menemukan chat di ponsel Budi dari seorang pria bernama Rama, teman lama kuliah. Kamu masih ingat janji kita dulu, bunyi pesan itu.
Andi merasa dunia runtuh. Apakah Budi sedang selingkuh? Ya konfrontasi langsung di apartemen. Kamu bilang cinta sama aku, tapi chat ini apa? Budi menjelaskan bahwa Rama hanya teman, tapi Andi tidak percaya. Pertengkaran itu berakhir dengan Budi yang pergi menginap di rumah teman. Andi sendirian di apartemen memandang foto mereka berdua di dinding. Ia ingat saat mereka pertama kali berciuman di kamar kos kampus, takut ketahuan tapi penuh kebahagiaan. Sekarang semuanya terasa rapuh. Di tengah krisis itu, Andi dipanggil pulang lagi ke Bogor karena ayahnya sakit. Di rumah sakit, ayahnya yang lemah berbisik, "Andi, hidupmu harus normal. Jangan buat ibumu menangis." Kata-kata itu seperti pisau. Andi pulang ke Jakarta dengan kepala penuh pertanyaan. Budi sudah kembali, tapi suasana dingin. Mereka bicara panjang malam itu. Budi cerita tentang masa kecilnya yang yatim piatu, bagaimana ia belajar menerima dirinya sebagai pria gay sendirian. Andi mendengar dengan air mata, sadar bahwa ia bukan satu-satunya yang menderita. "Ma karena kue itu, ma karena semua amarahku," kata Andi. Mereka berdamai, tapi luka masih ada. Kemudian datang berita buruk. Seorang teman kantor Andi yang curiga mulai menyebarkan rumor di grup chat kantor. Andi dan Budi itu pasangan, ya. Makanya melempar kue kayak suami istri. Andi panik. Ia takut dipecat. Malam itu ia minum terlalu banyak, dan saat Budi pulang, Andi mengatakan sesuatu yang ia sesali, "Mungkin kita harus pisah sementara." Budi hanya diam, matanya kosong, dan saat itu Andi sadar, keputusan yang ia ambil karena takut itu membuatnya kehilangan segalanya. Pagi berikutnya, Budi pergi membawa beberapa baju tanpa pamit. Andi sendirian, apartemen terasa hampa. Ia pergi ke kantor dengan mata bengkak, dan di sana, atasan memanggilnya. "Ada keluhan tentang perilaku pribadimu. Kami sarankan kamu ambil cuti." Andi tahu itu akhir dari karirnya di perusahaan itu. Ia pulang ke apartemen, duduk di lantai, dan menangis untuk pertama kalinya sejak dewasa. Semua tekanan masyarakat Indonesia yang selama ini ia tahan, dari masjid yang mengutuk, dari berita di tentang raya komunitas LGBT, dari keluarga yang tak pernah mengerti, semuanya menghantam sekaligus. Ia memutuskan mencari Budi di studio desain tempat Budi biasa nongkrong. Di sana ia melihat Budi sedang bicara dengan Rama. Hati Andi cemburu, tapi ia mendekat. "Budi, aku salah. Aku takut, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu." Budi menatapnya lama, lalu memeluknya di depan semua orang di studio. Untuk pertama kalinya, mereka tidak sembunyi. Rama tersenyum, "Akhirnya kalian berani." Malam itu mereka kembali ke apartemen, bicara hingga subuh tentang masa depan. Andi memutuskan akan keluar ke keluarganya, meski tahu risikonya besar. Perjalanan ke Bogor akhir pekan itu penuh ketegangan. Andi membawa Budi serta. Di rumah, ibu terkejut melihat mereka berdua. "Ini temanmu." Andi mengambil napas dalam. "Bu, Budi bukan teman. Dia pasanganku. Aku pria gay." Ruangan hening. Ibu menangis, ayah diam saja. Andi merasa dunianya runtuh, tapi Budi memegang tangannya erat. Mereka pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan meski ada luka. Setelah pengakuan itu, keluarga Andi mulai menjauh. Telepon jarang, kunjungan nol. Di kantor baru yang lebih kecil, Andi mulai dari nol sebagai staf biasa. Budi tetap mendukung, bahkan membantu Andi membuat portofolio baru. Tapi ada saat-saat Andi hampir menyerah.
Suatu hari ia bertemu teman lama yang dulu juga gay tapi sudah menikah dengan perempuan demi keluarga. "Kamu gila, Andi. Hidup seperti ini susah di Indonesia." Kata-kata itu membuat Andi ragu lagi. Malam itu ia bertengkar dengan Budi lagi. "Mungkin aku memang salah memilih." Budi menjawab dengan air mata, "Kalau kamu mundur sekarang, semua pengorbanan kita sia-sia." Perlahan, Andi belajar menerima. Ia bergabung dengan komunitas kecil pria gay di Jakarta secara diam-diam, mendengar cerita orang lain yang lebih berat. Ia mulai terbuka di media sosial dengan akun anonim, menulis tentang perjalanan emosionalnya. Budi bangga. Mereka mulai merencanakan hidup bersama lebih serius, mungkin pindah ke kota kecil yang lebih tenang. Tapi tekanan datang lagi ketika adik Andi menikah dan mengundang mereka berdua. Di pesta itu, keluarga besar melihat mereka berpegangan tangan. Ada yang bisik-bisik, ada yang tersenyum. Andi merasa untuk pertama kalinya ia tidak sendirian. Tahun berlalu, Andi dan Budi kini tinggal di rumah kecil di pinggir Bogor, dekat keluarga tapi tetap independen. Andi punya usaha kecil konsultasi pemasaran, Budi sukses sebagai desainer relance internasional. Keluarga Andi perlahan mulai menerima, meski tidak sepenuhnya. Ibu kadang datang membawa makanan, ayah diam tapi tidak lagi menentang. Insiden kue di restoran dulu kini jadi cerita lucu yang mereka tertawakan bersama. Andi sadar, keputusan untuk jujur setelah melempar kue itu adalah langkah terbaik dalam hidupnya. Ia bukan lagi pria yang takut, tapi pria yang tumbuh melalui cinta dan pengorbanan. Budi masih sering menggoda, "Kalau tidak ada kue itu, mungkin kita masih sembunyi sampai sekarang." Mereka berpelukan di teras rumah sambil melihat matahari terbenam di perbukitan. Perjalanan panjang mereka mengajarkan bahwa cinta sesama jenis di Indonesia bukan akhir dunia, tapi awal dari keberanian. Apakah mencintai sesama jenis selalu membawa kebahagiaan meski melawan norma masyarakat Indonesia? Benar atau salah?